Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Steve's Learning Note. Masih bersama saya Steve. Dan pada video kali ini saya akan share sebuah video pembelajaran dengan judul Nilai Anda Berbeda. Nah, video ini akan sangat membantu kalian untuk melihat nilai Anda, kenapa bisa berbeda-beda. Nah, kita akan lihat dengan sebuah ilustrasi dari botol Coca-Cola, di mana botol Coca-Cola ini didistribusikan dan dijual di berbagai tempat yang berbeda-beda. Mari kita lihat selengkapnya. Tempat pertama adalah di warung ya, warung di pinggir jalan, Coca-Colanya dijual di rak gitu ya. Coca-Colanya dingin, oke, tapi kita belinya juga ya di pinggir jalan gitu, berdebu ala kadar gitu ya. Nah, jadi di sini ceritanya katakanlah dijual dengan harga 5.000 per botolnya. Nah, sekarang kita akan lihat ke tempat kedua. Di tempat kedua, Coca-Cola dijual di sebuah supermarket. Nah, di supermarket ini kita sebagai pembelinya lebih nyaman untuk belinya karena ya ber-AC gitu kan. Penjualnya juga biasanya lebih ramah, cara bayarnya juga bisa banyak pilihannya gitu kan. Nah, Coca-Colanya sama nih, tapi harganya naik. Jadi satu botolnya 7.500. Nah, sekarang kita akan lihat ke tempat ketiga. Nah, di tempat ketiga ini Coca-Colanya dijual di restoran. Nah, kalau di restoran kan kita pesan minum nggak ngambil sendiri ya. Jadi biasanya dianterin sama waiters, dituangin ke sebuah gelas yang bagus, ada es batunya, ada sedotannya, dan kita bisa minum sambil menikmati mungkin live music, suasana restoran gitu kan. Jadi harga satu botol Coca-Cola pun lebih mahal. Misalnya katakanlah 30.000 gitu ya. Belum lagi ada pajaknya. Nah, kita udah lihat nih sekarang. Jadi Coca-Cola yang sama, botol yang sama, rasa yang sama, tapi dijual di 3 tempat berbeda dengan harga yang berbeda-beda. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari ilustrasi Coca-Cola? Nah, kita bisa tarik kesimpulan kalau lingkungan kita itu mencerminkan harga kita. Lingkungan Anda mencerminkan harga Anda. Nah, lingkungan di sini berbicara tentang relationship ya kalau kita sebagai manusia. Relationship Anda mencerminkan harga Anda atau value ya dari masing-masing kita. Oke, berarti kalau saya ada di lingkungan yang baik, maka nilai saya pun menjadi baik. Kalau saya ada di relationship yang buruk, suka ngomonginnya negatif, suka ngomongin orang, gitu ya, gosip, maka value saya juga akan tidak baik. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, saya akan coba memberikan ilustrasi lain yang lebih nyata ya. Karena ini kan ilustrasinya benda mati. Nah, saya akan coba pakai ilustrasi dari seorang pemain bola. Nah, pemain bolanya namanya adalah Muhammad Salah. Jadi dia pemain asal Mesir. Nah, di pojok kiri atas itu adalah klub yang namanya Basel ya. Nah, di bawahnya yang biru itu, yang ada gambar Samsung, itu klub bola Chelsea. Nah, jadi si Muhammad Salah itu dibeli dari Basel ke Chelsea. Nah, di Chelsea ini sayangnya dia itu tidak bisa bersinar ya permainannya. Kenapa? Ya bukan karena pelatihnya jelek ya. Waktu itu pelatihnya Jose Mourinho gitu. Tapi karena memang lingkungannya, pola permainan strategi yang diterapkan sama Jose Mourinho itu tidak bisa memperlihatkan potensi yang dimiliki sama Muhammad Salah. Karena waktu itu Jose Mourinho lebih cenderung menggunakan taktik
untuk pemain lainnya kayak Oscar dan Eden Hazard ya. Jadi kurang cocok untuk Muhammad Salah. Nah, akhirnya karena hal itu, jadi dia kurang dapat jam terbang, jam bermain juga, dipinjamkan ke klub lain gitu. Klub lainnya adalah ke Fiorentina dulu ya, dipinjamkan ke Fiorentina, akhirnya dibeli sama AS Roma. Nah, di AS Roma baru karirnya menanjak nih teman-teman. Karirnya menanjak dan singkat cerita dibeli sama Liverpool, dan di Liverpool dia menjadi pemain bintang. Oke, dia sukses di Liverpool. Nah, ini diambil dari transfermarket.co.id ya. Ini menunjukkan harga pasaran dari Muhammad Salah. Nah, kalau kita lihat ketika dia join Liverpool, atau mungkin sebelum join Liverpool ya, ketika dia 2 tahun ada di AS Roma itu, lihat karirnya dari sisi harga itu naik ya, perlahan. Ya, menunjukkan bahwa ternyata dia lebih cocok bermain di Italia di klub AS Roma daripada di Chelsea. Nah, ketika dibeli sama Liverpool 2018 ya sampai 2020, lihat harganya melonjak dari sekitar mungkin itu 700 jutaan ya sampai ke 2.500.000-an ya pound sterling atau dolar ini ya. Kenapa bisa begitu? Karena sistem permainan yang ada di AS Roma dan yang ada di Liverpool secara khususnya itu bisa menunjang atau bisa memperlihatkan potensi yang ada pada Muhammad Salah gitu ya. Jadi dari sisi teknik, dari sisi strategi itu ya cocok gitu ya buat Muhammad Salah gitu. Jadi dia bisa melihatkan potensinya sehingga dia bisa menjadi pemain terbaik Afrika, bisa menjadi pemain terbaik di Inggris, bisa menjadi top scorer 2 kali di Inggris, dan bisa memenangkan banyak trofi bersama Liverpool. Dan dari ilustrasi Muhammad Salah itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Orang yang sama, bakat yang sama, dengan kemampuan yang sama, tapi lingkungannya berbeda, itu bisa menghasilkan nilai yang berbeda. Ya, Muhammad Salah ketika di Chelsea, orang yang sama, bakat yang sama, kemampuan yang sama, nilainya berbeda ketika Muhammad Salah ada di Liverpool. Kenapa? Karena lingkungannya berbeda. Jadi intinya apa teman-teman? Intinya adalah kalau kita berada di lingkungan yang bisa meningkatkan diri kita, maka kita pun akan menjadi cemerlang. Ya, nilai kita pun akan naik. Sebaliknya, kalau kita ada di lingkungan yang mengkerdilkan nilai kita, maka kita pun akan kerdil dalam tanda kutip ya. Jadi pintar-pintarlah cari lingkungan ya, relationship di dunia kerja, di organisasi, di kampus gitu ya. Pilihlah relationship teman-teman, kelompok yang bisa meningkatkan nilai Anda. Gitu ya. Mungkin kalau Anda merasa kok saya saat ini value-nya gitu-gitu aja ya, kerjaannya gitu-gitu aja, Anda merasa tidak meningkat dari sisi karir atau dari sisi edukasi, pekerjaan, bisnis. Nah, mungkin Anda sedang berada di lingkungan yang salah, yang tidak bisa meningkatkan nilai Anda. Nah, coba Anda cari lingkungan grup yang bisa meningkatkan nilai Anda. Entah itu di sisi bisnis, ya Anda cari orang-orang yang memang sudah punya lebih pengalaman, banyak gitu ya, dan bisa meningkatkan nilai Anda, memberikan menceritakan pengalaman mereka ke Anda sehingga Anda bisa menjadi pebisnis yang lebih unggul. Atau kalau seperti saya seorang software engineer yang bekerja di kantor, ya pilih lingkungan atau teman-teman yang bisa meningkatkan kita dari sisi karir gitu ya, dari sisi pengalaman. Kalau kita merasa kurang bijak atau merasa kurang cermat dalam mengambil keputusan, bertemanlah dengan orang-orang yang kita lihat mereka bisa mengambil keputusan-keputusan dengan bijaksana, dan seterusnya.
Ya, kurang lebih itu yang saya mau share di video kali ini. Jadi semoga bermanfaat di video singkat ini, dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, tekan tombol like, dan jangan lupa juga subscribe di channel Steve's Learning Note ini untuk bisa mendapatkan notifikasi video pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.